Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ngasih makan lele dengan bangkai, itu halal atau haram? Baik, kita bahas pandangan mengenai masalah ngasih makan lele terlebih dahulu. Memang betul, jumhur ulama menyebutkan pemanfaatan bangkai itu hukumnya haram. Itu jelas pandangan mayoritas ulama. Karena sesuatu yang najis itu jual belinya juga haram, uangnya juga haram. Tapi ingat, para ulama punya kaidah perubahan wujud. Jadi para ulama punya kaidah perubahan wujud. Maka dalam konteks lele itu sisi pendalilannya bukan di bangkainya, bukan di najisnya, tapi perubahan wujudnya. Maka ketika lele dikasih makan bangkai, maka yang dimanfaatkan adalah perubahan wujud. Bangkai tadi berubah menjadi lele. Dalam kaidah perubahan wujud, senyawa kimianya berubah, maka status najis dan status haramnya pun berubah. Apa dalilnya? Dalilnya sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram karena perubahan senyawa kimia. Sesuatu yang haram bisa berubah menjadi halal lagi karena ada perubahannya. Apa itu? Di zaman Nabi ada kurma. Tahu kurma? Halal apa haram? Halal. Difermentasi menjadi khomer. Halal apa haram? Haram. Kurma yang halal jadi khomer yang haram. Khomer najis apa tidak? Najis. Tapi khomer yang terfermentasi menjadi cuka, cukanya halal apa haram? Halal. Jadi ini berubah wujud. Kurma atau anggur itu suci, halal, berubah wujud menjadi khomer. Khomer itu najis, haram. Berubah wujud menjadi cuka, cuka itu suci dan halal. Maka tadi bangkai berubah wujud menjadi lele, lelenya senyawa kimianya dengan bangkai sama apa beda? Beda. Kandungannya sama apa beda? Beda. Warnanya sama apa beda? Beda. Maka lelenya halal. Nah, jadi lelenya tetap halal. Jadi kaidah perubahan wujud seperti najis tadi. Najis juga demikian. Ada pohon pisang dipupuk dengan kotoran manusia. Ini sesungguhnya yang dimanfaatkan adalah perubahan wujudnya. Pisangnya kemudian warnanya kuning, meskipun kuning itu tidak sama dengan kotoran manusia. Di lab kandungannya berbeda, dimakan pun berbeda. Kalau yang kotoran dimakan langsung muntah-muntah itu. Nah, tapi kalau berubah jadi pisang, manis apa tidak? Manis. Kandungan gizinya tinggi apa tidak? Tinggi, karena buah pisang termasuk buah yang disebutkan dalam Quran sebagai buah surga. Jadi di antara buah surga itu watolhim mamdud. Nah, jadi pisang itu termasuk buah surga. Baik. Uang korupsi. Nanti dulu Pak, nanti malah tidak selesai ini. Baik. Jadi maka pisang tadi statusnya halal apa haram? Halal karena mengikut kaidah perubahan wujud. Nah, baik. Lalu bagaimana tadi katanya menjualnya haram, memanfaatkannya haram, sesuatu yang najis. Betul, tapi di sini konteksnya adalah kita ambil perubahan wujudnya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ibu tadi yang belakang, monggo. Sama? Oh nggih, sama. Baik, kok bisa sama ya? Sehati loh masnya. Ya ternyata bisa sama. Jadi itu kaidah perubahan wujud. Dan termasuk najis pun kalau kotoran pupuk kandang itu ulama beda pendapat. Ulama madhab Maliki, madhab Hambali, pupuk kandang itu tidak najis tapi kotor, sehingga boleh dijual, boleh dibeli, boleh dimanfaatkan. Tapi ulama madhab Syafi'i dan ulama madhab Hanafi, kotoran pupuk kandang itu najis dan tidak boleh dijual beli. Karena itu di dalam madhab Syafi'i tidak ada orang jual beli pupuk.
adanya adalah minta jasa ganti mengumpulkannya. Kayak aku ngumpulke pupuk 10 kronjot, pendak sak kronjot lah aku ngelumpukke, aku njaluk upah 20.000. Nah, gratis wes jepukan. Nah, aku njaluk upah lah aku ngelumpukke. Nah, jadi jualnya bukan jual pupuk, tapi apa namanya, jasa mengumpulkan. Itu biasanya seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, mazhab Maliki jelas kotoran itu tidak najis. Maka kalau jenengan lagi haji atau umroh di Masjidil Haram di halaman atau di Masjid Nabawi di halaman, khususnya di bagian merpati itu ada banyak kotoran merpati, dan kadang ketika kita sujud kita di tempat kotoran merpati, dan itu tidak masalah karena madhab yang dipakai adalah madhab Hambali, madhab Maliki, yang kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Jadi dalam madhab Hambali, madhab Maliki, kotoran hewan itu dibagi dua. Yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Tapi yang dagingnya haram dimakan, kotorannya najis. Bisa dimengerti ya. Kalau madhab Syafi'i kotoran ya najis, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau mau jual beli ya jangan jual beli kotorannya, tapi jasanya.